Banyak orang bilang, itu memang benar. Banyak orang yang bersimpati. That I'm the thing that you are responsible for. Bukan itu yang akan membuat Anda memegang tanggung jawab. Enggak. Kalau hanya ngomong kayak gitu, banyak orang yang bisa. Hal yang sama dengan pesan, paragraf 68. Hal yang sama dengan pesan. Wah, pesan yang luar biasa. Ya kan? Dan kemudian sesudah Brother Branham meninggal, Anda melihat penguraian pesan lebih lanjut oleh Roh Kudus dalam 5 jawatan. Wah, luar biasa dok pengajaran saudara kita ini. Bagus, tapi kalau Anda nggak mau terima untuk diterapkan di gerejamu untuk apa? Paham? Betul? Ya. Karena beberapa orang bilang, kalau soal pengajaran berarti ritok lah itu. Tapi kalau nggak Anda terapkan di gerejamu untuk apa? Tuhan nggak butuh simpatisan. Tuhan butuh pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Dan saya nggak pernah mengklaim saya pengajar. Pokoknya saya khotbah, Anda sendiri yang menilai. Entah saya ngajar, entah saya khotbah, urusan Anda. Ngerti yang saya maksudkan? Ya, bagi saya simpel. Hidup udah rumit, jangan bikin tambah rumit. Tunjukkan saja hasil kerjamu. Biarkan jemaat yang akan menilainya. Kerja aja, jangan banyak ngomong. Kan gitu. Hal yang sama dengan pesan. Anda harus menerimanya. Anda harus menjadi bagian darinya. You a part of it. It's got to become a part of you. And you've got to accept it. Then it's yours. Maka itu milikmu. Haleluya. Paham yang saya maksudkan? Itu milikmu. Contohnya seperti apa, brother? Ya contohnya pesan inilah simpelnya. Contoh yang lebih dalam. Saya khotbahkan pewahyuan 7 sangkakala. Saya belajar dari seorang Findail. Dan saya nggak katakan luar biasa khotbahnya. Tapi saya pelajari, saya hidupi, saya ajarkan kepada Anda. Maka khotbah pewahyuan 7 sangkakala bukan lagi khotbahnya Findail, tapi khotbah saya. Mengerti yang saya maksudkan? Bukan lagi punya dia, tapi Anda. Bukan lagi punya William Branham, tapi mempelai wanita. Amen. Karena Anda harus menjadi bagian darinya. Sehingga Anda tahu bagian apa yang harus Anda kerjakan di dalam pesan di akhir zaman. Tangkap prinsip-prinsip ini. Itulah tanggung jawab yang harus Anda pegang dan terima. Dan sebagai seorang jemaat, Anda harus menerima apa yang diajarkan oleh pengkhotbahmu. Atau Anda akan menjadi simpatisan penggembalaan. Ada simpatisan di sini. Siapa yang mau jadi simpatisan di sini? Gak ada kan? Anda tahu ciri simpatisan? Kalau lagi khotbahnya enak, luar biasa brother, haleluya. Tapi kalau muncul statement-statement yang lain, pastor nggak boleh begitulah. Simpatisan. Why? Kenapa? Karena Anda tidak menjadi bagian dari pastor Anda, dari pesan yang disampaikan. Paham yang saya maksudkan? Bisakah domba ngomong kayak gitu? Giliran rumputnya banyak, giliran agak kekurangan dikit, urusan kamu lah gembala. Aku mau cari rumput yang lain aja lah. Ayo ikut nggak? Kayak gitu lah. Lebih bagus mati bersama dengan gembala, karena gembala mau mati bagi dombanya. Jadi jangan enaknya aja, kemudian pulangkan saja. Ya, hal yang sama, karena pernikahan adalah sebuah tanggung jawab. Prinsip yang sama. Ketika enak, ketika makmur, Anda di sini. Ketika mulai kekurangan, cari mana padang rumput yang lebih hijau. Pinjam teropongmu dulu. Kecenderungan manusia adalah mengelak dari tanggung jawab. Di dalam sebuah pernikahan, di dalam rumah tangga, bukan hanya waktu makmur, suka, tapi waktu melarat, duka, tanggung jawab. Berdua. Sama-sama. Paham yang saya maksudkan? Di dalam penggembalaan prinsip yang sama. Di dalam hubungan surga dan bumi prinsip yang sama. Lihat ketika bumi merana, bumi menderita, apakah surga meninggalkan? Dia kirimkan pemilik surga dan bumi turun di dalam salibnya untuk mendamaikan surga dan bumi lagi. Dia tidak tinggalkan bumi, karena bumilah bagian dari surga. Adam ketika istrinya malang, dia tidak tinggalkan istrinya, karena istrilah bagian dari dirinya. Lihat ketika Anda dan saya berdosa, dia tidak tinggalkan Anda. Dia ulurkan tangannya, reach down. Dia ulurkan tangannya dan menolong Anda untuk pindah dari gelap kepada terang. Haleluya.
Ketika Nabi Anda disorak-sorai, oh haleluya, Brother Branham memang Nabi Tuhan, Nabi Tuhan. Tapi ketika Brother Branham dikucilkan, Anda akan turut dikucilkan. Dan saya akan mengikuti kemana Nabi berada. Amen. Bukan seperti murid-murid Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan gratis orang, melakukan tindakan-tindakan yang supranatural luar biasa. Ribuan orang mengikuti. Tapi ketika Yesus diperhadapkan di Taman Getsemani dan mahkamah agama, He was alone. Dia sendirian. Di mana yang lain? Amin. Itulah sebabnya di dalam pemberkatan nikah, apa janjinya? Aku berjanji dalam suka dan duka. Kau lagi senang, hatinya memang mantap lah. Tapi ketika diperhadapkan pada realita hidup, hal yang sama dengan penggembalaan, prinsip yang sama. Amin. Ketika gembala Anda mulai dituding sana, dikritik sana, Anda mulai begini. Seharusnya Anda tetap stay dengan pastor Anda. Justru Anda senang kalau pastor Anda banyak kritiknya. Karena kalau pastor Anda nggak banyak kritiknya, Anda pun ragu-ragu. Anda lukisan yang benar atau lukisan yang nggak perlu dikritik? Alias nggak pernah masuk daftar untuk ditampilkan. Alias ditolak. Amen. No way. Anda harusnya senang itu. Oh, glory.